but I'm just too afraid that I'll be wrong. Going all alone. If you look into your eyes, just holding on to you so tight, the way I did before. And my own lame most wanna be me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurlisa NC dengan NIM 151422153. Saya mahasiswi semester 1 kelas 1G PGSD di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kelas yang diampu oleh Bapak dosen yang bila saya sebut nama beliau Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Nah, video ini merupakan video yang ke-9. Saya akan membahas materi yang ke-9 yaitu penciptaan iklim kelas. Nah, teman-teman, jangan lupa like video saya karena like dari teman-teman sangat membantu dalam nilai saya, oke? Dan selamat menyaksikan, selamat menonton sampai habis, dan kalau tidak sampai selesai juga jangan lupa like, oke? Oke, teman-teman Anda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim merupakan keadaan hawa, suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Dengan kata lain, iklim bisa diartikan sebagai perasaan, suasana, sifat, dan lingkungan. Sedangkan kelas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud dengan kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama oleh guru yang sama pula. Nah, menata keindahan dan kebersihan dapat dilakukan dengan yang pertama, pemanfaatan hiasan dinding untuk kepentingan pendidikan, misalnya gambar presiden dan wakil presiden, peta, slogan pendidikan, dan hiasan dinding lainnya. Yang kedua, lemari ditempatkan di depan peserta didik, sedangkan lemari alat-alat diletakkan di belakang peserta didik. Yang ketiga adalah pemeliharaan kebersihan dilakukan setiap hari. Yang keempat, ventilasi disesuaikan dengan ruang kelas. Yang kelima, perhatian pada pengaturan cahaya sehingga cukup. Dan yang terakhir, cahaya masuk dari arah kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari oleh siswa dengan cepat. Nah, jadi proses pembelajaran adalah proses interaksi belajar antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Keberhasilan proses pembelajaran di kelas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti guru sendiri, peserta didik, fasilitas, maupun suasana interaksi antar berbagai macam faktor tersebut dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut.
Iklim pembelajaran yang efektif juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik tempat belajar siswa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kondisi lingkungan fisik antara lain kondisi bangunan kelas, kelengkapan sumber belajar, kerapian, kebersihan, keamanan, dan keteraturan lingkungan kelas atau sekolah. Keberadaan sekolah yang jauh dari pusat keramaian menjadi sekolah terasa lebih kondusif dan nyaman untuk belajar karena siswa lebih mudah untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran. Nah, itu pembahasan mengenai materi yang ke-9 yaitu penciptaan iklim kelas. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali lagi bahwa jangan pernah bosan-bosan untuk like video saya karena like dari teman-teman sangat-sangat dan sangat membantu dalam proses nilai saya. Oke, untuk teman-teman bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Dah.